Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya karena telah hadir di pertemuan kelompok kita ini. Semoga kita kemudian keluarga kita di rumah selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari wabah penyakit khususnya yang sekarang ini sedang melanda negara kita, yaitu kita selalu berdoa. Mari kita sama-sama berdoa nantinya kita dijauhkan daripada pandemi virus corona. Jadi sebelum kita mulai pertemuan kelompok kita ini, mari kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapat pada pertemuan kelompok ini itu nantinya akan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan di kehidupan kita di masyarakat. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sebelum kita mulai, ayo coba Bapak Ibu berdiri semua. Ya. Jadi kita lakukan tepuk semangat ya Bapak Ibu. Jadi kita biar nggak ngantuk ya. Jadi sini saya contohkan. Tepuk semangat. 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 Ya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu? Nah, jadi kita ulang ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Ya. Jadi, baik Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi pada pertemuan ini ya akan kita bahas yaitu bagaimana kita dalam modul ini bagaimana kita mengelola keuangan dan melakukan merencanakan usaha. Ya, jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah ada ibu-ibu semua yang hadir di sini itu ada yang tidak pernah mengalami masalah keuangan? Ayo, ada? Ada Bu? Tidak ya Bu ya? Ya, semua itu pasti pernah mengalami masalah dalam keuangan. Tidak ada kayaknya ibu-ibu ini tidak ada lah, selalu pasti merasakan pernah ya mengalami masalah daripada keuangan. Jadi dalam pertemuan ini Ibu kita akan membahas bagaimana kita lebih jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran kita dibanding pendapatan. Nah ini jangan sampai, jadi jangan sering. Nah inilah yang menyebabkan nantinya ketika lebih besar pasak daripada tiang, ini menyebabkan nantinya keluarga kita hancur. Ya, keluarga kita banyak terlilit hutang. Jadi Bapak Ibu kita nggak mau. Ya, jadi dalam session inilah mari kita sama-sama pelajari ya bagaimana kita melakukan pengelolaan. Jadi pada pertemuan ini nantinya ada 3 session, ada 3 kali pertemuan. Ya, ini pertemuan yang pertama untuk pengelolaan keuangan, nanti kemudian ada session kedua dan ketiga. Yaitu session pertama Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita mengelola, ya bagaimana kita mengelola keuangan keluarga dengan baik. Kemudian di pertemuan nanti kita selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang cermat, ya cermat meminjam dan menabung. Kemudian di pertemuan kita yang selanjutnya lagi akan kita bahas yaitu bagaimana memulai usaha. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan ataupun mengelola keuangan keluarga dengan baik. Ya, jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu, sama-sama kita nantinya sharing, belajar bagaimana nanti benar-benar nanti yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan ya di kehidupan kita ya, karena yang namanya uang ini sensitif Bapak Ibu. Nanti gara-gara kita mau sudah diberi uang sama suami kita, ternyata kita tidak bisa mengolahnya, ini nanti akan timbul cekcok, akan timbul nanti perdebatan, kemudian nanti perkelahian, pertengkaran antara suami dengan istri. Ini tidak sama-sama kita tidak inginkan Bapak Ibu ya. Jadi mari ada 3 cara ya Bapak Ibu bagaimana kita melakukan
mengelola keuangan. Jadi yang pertama, Bu, ya bagaimana mengelola keuangan yang pertama? Ingat ya Bu, ya perlu dicatat Bu. Ya, jadi pertama memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Ibu-ibu kan sudah tahu berapa pendapatan, ya, berapa pendapatan daripada suami kita, ya pemasukan, ya uang yang diberikan nantinya dari suami kita udah tahu, ya. Nah disitulah bagaimana kita dengan keluarga bisa bermusyawarah dan kita sama-sama tahu berapa sih jumlah uang pemasukan yang diberikan dari suami dan berapa jumlah yang akan dikeluarkan nanti, ya berapa jumlah yang dikeluarkan. Kita tahu misalnya ini nanti di bulan 6, kemudian di bulan 7 nanti kita mau masuk sekolah, Bapak Ibu, kita bisa ya dengan uang yang diberikan suami, ya uang masuk, kita harus tahu uang yang dikeluarkan itu nantinya di bulan 7 ini nanti, ya kan, anak-anak kita mau masuk sekolah gimana, ya mau tas yang mau kita belikan, kemudian baju yang dari SMP pindah ke SMA kita harus belikan baju yang bagus. Ya gunakan Bapak Ibu uang dari PKH itu nantinya dengan sebaik-baiknya kita kelola, ya kita kelola. Tas, mungkin tas anak kita yang sudah rusak koyak-koyak Bu, kita belikan, ya artinya mari kita berembuk, kita musyawarah dengan keluarga, ya uang yang diberikan dengan orang tua kemudian ditambah dengan nanti alhamdulillah insya Allah nanti kalau bantuan PKH datang, ya kan dapat kita, yaitu kita kelola, ya itu yang pertama. Jadi kita kelola, ya jadi kita harus memahami jumlah antar pemasukan dengan pengeluaran. Kemudian cara yang kedua Bapak Ibu yaitu menyusun anggaran, ya menyusun anggaran. Jadi dalam menyusun anggaran ini kita juga harus cermat, ya Bapak Ibu, ya menyusun anggaran ini harus cermat, kita tidak boleh ceroboh, ya tidak boleh sembarangan kita dalam menyusun anggaran. Supaya apa? Supaya kita dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran itu dapat lebih baik lagi. Kemudian cara yang ketiga ya Bu ya, ini harus dipahami bagaimana mengendalikan, ya mengendalikan anggaran. Ya, bagaimana mengendalikan anggaran? Jadi ketika mungkin ini ada dua, jika ketika suami kita ini memiliki pendapatan yang tetap, ya memiliki pendapat yang tetap, kita bisa sistem amplop. Misalnya dalam satu bulan itu misalnya 2 juta misal, jadi kita sudah masuki amplop tuh Bapak Ibu, amplop untuk makan kita 1 bulan, ini amplop masukkan nih uangnya dalam amplop masukkan, ya kemudian nanti untuk anak sekolah dalam 1 bulan ini berapa kira-kira kita hitung Bapak Ibu, masukkan. Kemudian untuk kebutuhan lain masukkan. Itu ketika suami kita memiliki pendapat yang tetap. Kalau tidak tetap bagaimana Bapak Ibu? Kita lakukan pencatatan kasarian, ya catat kasarian. Misalnya seorang bapak hari ini dapat berapa uang, misalnya 100.000 rupiah, kita catat. Kita catat. Kemudian nanti hari berikutnya berapa, misalnya 150 ini kita catat. Nah ini nantinya lah yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita ya selama 1 bulan itu. Intinya apa? Jangan sampailah nanti uang yang diberikan itu, ya uang yang masuk itu harus betul-betul kita kendalikan dengan baik, ya agar ekonomi kita pun juga lebih baik, sehingga kehidupan kita berkeluarga semakin lebih rukun dan lebih baik juga, ya. Jadi mungkin pada pertemuan ini akan saya simpulkan Bapak Ibu, ya mari sama-sama kita kelola keuangan kita ini dengan lebih baik dan nantinya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hati-hati nanti pulang ke rumah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.